tidak dibaca, tidak dikosor. Jadi ini mesti dirubah. Bukan rakaataini, tapi 4 rakaat, arba'ah rakaatin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Di video kali ini kita akan belajar tentang sholat qashar. Nah ini sholat qashar yang di dalam lafadz niatnya ada tulisan ini, qashran seperti ini. Jadi ini sudah pernah kita pelajari di video yang lalu ya. Nah sekarang kita belajar masalah qasharnya ini. Nah ini ya, qashar artinya dipendekkan dan ada yang menyebutnya dengan diqashar. Sama saja ya. Jadi sholat fardu yang 5 waktu ini ada yang bisa dipendekkan, yaitu yang memiliki jumlah 4 rakaat. Jadi sholat zuhur, sholat asar, dan isya. Sedangkan sholat subuh dan maghrib tentu tidak bisa dikosor, tidak bisa dipendekkan. Yang 4 rakaat itu bisa dipendekkan menjadi 2 rakaat saja. Ini merupakan keringanan dari Allah. Dan benar-benar kita dapatkan keringanan ini apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Nah ini syarat-syaratnya seseorang bisa melaksanakan sholat qashar. Nah syaratnya adalah musafir, melakukan perjalanan jauh, ada 16 farsakh sekitar 80 kilo lebih. Jadi dibulatkan menjadi 81 km. Ada yang menyebutnya 90 km. Dan ulama Indonesia sepakat 138 km. Ini pernah saya baca dalam buku fikih ya. Dihitungnya mulai kapan? Mulai melewati tapal batas wilayah daerah atau kampung kita. Nah disitulah baru kita memulai untuk menghitung kilometernya. Jadi walaupun sudah melewati gunung-gunung, sawah-sawah, kebun-kebun, tapi masih dalam kampung kita, maka tidak dapat keringanan untuk mengqashar sholat tadi. Lalu lanjut. Syaratnya juga qashar itu perjalanan bukan maksiat. Jadi perjalanannya itu mesti ada ke arah ibadah. Misalnya pergi silaturahmi kepada keluarga, silaturahmi kepada orang tua, mendatangi undangan dari keluarga maupun sahabat, dan lain-lain yang merupakan ibadah. Yang ujung-ujungnya ada pahala di sana. Nah itu akan mendapatkan keringanan qashar tadi. Lalu yang mendapatkan keringanan lagi adalah bukan sekedar jalan-jalan lihat negeri. Keterangan ini ada di kitab Fathul Mu'in. Lalu lanjut lagi, niat qashar ketika takbiratul ihram. Nah, ini tentu niat di dalam hati. Banyak kali saya sampaikan sudah di video-video ya, niat itu di dalam hati. Kalau saya sampaikan ada usolli, bukan namanya niat, tapi lafadz niat. Itu bisa membantu niat yang ada di dalam hati, membantu konsentrasi. Nah, jadi niat qasharnya ini, niat dipendekkan sholatnya ini, diletakkan di tempatnya, yaitu takbiratul ihram, waktu takbir yang pertama kali dalam sholat. Nah ini merupakan syaratnya. Kalau tidak ada niatnya qashar dalam takbiratul ihram, maka qasharnya juga tidak bisa dilaksanakan. Syarat selanjutnya adalah tidak bermakmum dengan orang yang tidak qashar. Misalnya kita berhenti di masjid ingin sholat qashar. Ternyata di sana ada imam sholat. Sedangkan tahu kita bahwa imam tersebut adalah orang yang mukim di situ. Orang yang sholat tamam. Tamam itu sempurna, sholat sempurna. Bukan sholatnya orang yang dalam perjalanan. Maka kita yang datang, yang ingin sholat qashar, tidak boleh menjadi makmumnya imam yang tidak qashar. Walaupun sama-sama kita dalam satu kendaraan lalu berhenti, ada yang sholat yang kita jadikan imam misalnya tidak qashar, yang makmum qashar, itu juga tidak bisa.
Jadi mesti sama-sama qashar. Boleh berjamaah tapi sama-sama sholat qashar. Sama-sama memendekkan yang 4 rakaat tadi. Syarat selanjutnya boleh qashar adalah selama sholat yang dikerjakan saat itu masih dalam perjalanan. Jadi kalau sudah sampai tujuan, sampai kampung halaman, maka qashar itu tadi tidak bisa dikerjakan juga. Misal seperti ini. Ini sedikit memerlukan konsentrasi ya. Jadi ini zuhur dan asar dipendekkan dan dikumpulkan. Dipendekkan nanti ini 2 rakaat, ini nanti 2 rakaat. Kita pas di perjalanan naik kendaraan, lalu adzan zuhur. Sholat zuhur ini akan kita kerjakan di waktu asar nanti. Kita kumpulkan di asar nanti. Lalu perjalanan kita, kendaraan kita lanjut. Sampailah masuk asar, adzan asar. Mungkin 1 jam lagi nyampe di rumah, kampung halaman. Artinya kalau sampai di tujuan berarti kita tidak dalam perjalanan lagi. Jadi kita mengerjakan sholatnya di sini, zuhur tidak boleh diqashar karena kita sudah tidak di dalam perjalanan. Jadi zuhur kita kerjakan 4 rakaat, asar 4 rakaat. Jadi ini lafadz niatnya zuhur yang di jamak takhir yang saya sampaikan tadi, itu qasharnya dihilangkan. Tidak dibaca, tidak diqashar. Jadi ini mesti dirubah. Bukan rakaat ini, tapi 4 rakaat, arba'ah rakaatin. Di sini juga qasharnya juga tidak dibaca lagi karena tidak qashar, dan di sini bukan 2 rakaat tapi 4 rakaat. Mungkin jadi saudaraku yang pemula nanti bingung. Jadi sholatnya nanti di sini arba'ah rakaatin majmu'an. Nanti 4 rakaat tapi dijamak dengan asar. Paham ya? Jadi tidak diqashar karena sudah tidak dalam perjalanan. Jadi tidak boleh melaksanakan qashar karena sudah tidak dalam perjalanan. Kalau sholat masih dalam perjalanan berarti boleh qashar, boleh dipendekkan. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Masalah qashar ini kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang memerlukan foto lembaran kertas ini, insya Allah ada linknya di deskripsi ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala dukungan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.